Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qaala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kula lan panjenengan senantiasa tansah pinaringan kebahagiaan. Bahagia karena ditetapkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, sesuai dengan yang telah diumumkan tentang materi yang berjudul niyah. Niyah ini kenapa? Halo? Materi ini kan judulnya niyah. Niyah hari itu apa? Dalam? Nah, maksud mengeluarkan air mata. Nah, kenapa kok saya mengambil materi ini? Ternyata seperempat ajaran agama ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa tentang kehidupan di atas tanah sama kehidupan di bawah tanah. Karena apa? Kehidupan kita di dunia ini itu kalau kita amati bergandengan mesra dengan kematian. Sebagaimana ada pertemuan, ada perpisahan. Sebagaimana ketika kita pernah mengalami kesulitan, maka kesulitan itu bergandengan erat dengan kemudahan. Sebagaimana kegembiraan juga bersanding erat dengan kesedihan. Nah, ini termasuk bagian fitrah dari manusia. Dan tentunya yang kita pikirkan dalam hidup ini adalah bukan hanya bagaimana hidup di dunia itu enak, tapi juga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana nanti ketika kita ini matinya juga dalam keadaan enak. Kebanyakan manusia itu memikirkan hidup itu yang enak, tetapi banyak mereka yang melupakan bahwasanya dia nanti akan mati dan lupa bagaimana mempersiapkan kematian yang enak. Oleh karena itu jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa di dalam kehidupan agama ini kita itu tidak hanya bicara melulu tentang kehidupan, tetapi sebagai orang beriman, salah satu karakternya itu adalah kita ini berbicara tentang kematian. Jadi membicarakan kematian itu memang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi manajemen kematian ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang saleh, terkadang manusia itu lebih sering membicarakan kehidupan, apalagi ketika dia mencapai usia tertentu. Tetapi di satu sisi, ketika manusia itu mencapai usia tertentu, itu adalah lonceng peringatan dari Allah. Makanya kata para ulama, ketika kita ini mencapai usia 40 tahun, maka itu adalah lonceng kematian, peringatan tentang kematian. Anggap saja begitu ya. Jadi kalau ada lonceng kematian dibunyikan, anggap saja itu seperti itu. Nah, padahal di satu sisi kita ini
ketika hidup ini ya, semakin terlena dengan kehidupan dunia, justru kita akan semakin dilupakan dengan kehidupan setelah mati. Padahal salah satu ciri ya, atau unsur ketakwaan itu juga berbicara tentang kematian. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ya, berbincang dengan istri beliau yang bernama Aisyah, berbincang bagaimana mereka nanti akan mati. Rasul mengatakan begini, in mittu ghasaltimi wa in mutti ghasaltuki. Wahai Aisyah, aku nanti kalau mati, maka aku ingin kau yang memandikan aku. Dan sebaliknya bila nanti engkau mati, maka aku yang akan memandikanmu. Nah, pembicaraan ini yang dilakukan oleh Rasul dan istrinya justru dilakukan ketika mereka sedang sehat walafiat, mereka sedang bugar fisiknya dan tidak sedang mengalami sakit yang berat. Artinya apa? Bahwa berbicara tentang kematian itu adalah sesuatu hukumnya sunnah, dan Rasulullah SAW pun mencontohkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sifratal mu'minin rahimakumullah, ini ada sebuah dialog antara Abu Darda dan Ummu Darda. Jadi Abu Darda ini suami dari Ummu Darda. Suatu ketika Abu Darda ini ngomong kepada istrinya Ummu Darda. Ngomongnya begini, istriku, nanti kalau aku sudah mati, kamu jangan nikah lagi ya, supaya nanti kalau di surga aku bisa bersamamu lagi. Jadi Abu Darda itu pesan kepada istrinya, istriku ya, kalau aku nanti mati, kamu jangan nikah lagi ya. Kenapa? Alasannya karena nanti aku ingin bisa bersamamu di surga. Jadi ternyata masalahnya itu wanita itu kalau menikah beberapa kali ya, maka nanti kalau misalnya para suami mereka dimasukkan surga oleh Allah, maka suami terakhir mereka lah yang akan bersamanya. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita menikah 3 kali ya, dia akan bertemu dengan suami yang ketiga, suami yang terakhir. Nah, melihat kenyataan seperti ini, makanya Abu Darda mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku nanti kalau mati kamu jangan nikah lagi ya, karena aku ingin bersamamu. Nah, saat ini dites, kira-kira jenengan wani yang ngomong tentang bojo sampean. Temen apa? Mesti bojone jenengan, sampean ngomong apa sih, Pak? Oh, gono apa nih, Pak? Ujung-ujung kok ngomong masalah ini gak apa-apa sampean. Karena apa? Karena tidak tahu kalau ini hukumnya sunnah. Tapi kalau suami dan istri itu sama-sama ngerti ilmunya, itu sesuatu yang lumrah. Makanya pembicaraan kematian itu harus sering diperbincangkan ketika dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kita kembali kepada kisahnya Abu Darda dan Ummu Darda. Dan ternyata ketika Abu Darda ini meninggal dunia, Ummu Darda itu sangat berpegang teguh kepada pesan suaminya. Nah, suatu ketika banyak ternyata laki-laki yang datang untuk melamar Ummu Darda. Dan salah satu laki-laki itu kalau dilihat dari nasabnya, ya, dia nasab mulia. Kalau dilihat dari kedudukannya, ya, dia kedudukannya juga mulia, dekat dengan Rasulullah. Sehingga ketika laki-laki ini melamar Ummu Darda, lamarannya itu tidak pantas untuk ditolak. Siapakah dia? Laki-laki yang melamar Ummu Darda ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan pun melamar Ummu Darda, dan ternyata apa? Jawaban Ummu Darda, maaf,
aku tidak bisa menerima pinanganmu. Dan wataknya laki-laki kalau ditolak wanita mesti sedikit ada denial, penolakan, nggak terima. Sehingga akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan pun mengatakan, loh, kenapa kamu kok menolak pinanganku? Ada apakah yang kurang dari diriku ini? Padahal semua laki-laki gitu Pak karakternya. Maka jawaban dari Umur Darda itu sederhana sekali. Jadi Umur Darda itu menjawab bahwasannya aku ini masih sangat mencintai suamiku, dan aku ingin nanti kelak di surga akan kembali bersamanya. Makanya kalau ada ibu-ibu yang ditinggal bapaknya duluan, kalau bisa jangan nikah lagi. Kalau jangan nikah lagi, tidak bisa ketemu bapaknya. Nanti bapaknya yang enak, dapat istri bidadari. Bahkan kondisinya perawan, ya bisa merawani bolak-balik. Guyon Pak ya. Nah, ini kembali ke pembahasan kita di awal ya, tentang bagaimana mempersiapkan kematian. Jadi selama ini kita itu punya pemikiran bahwa kehidupan dunia itu harus kita persiapkan. Padahal kematian itu juga harus kita persiapkan. Makanya ada salah seorang sahabat lagi dalam sebuah riwayat dikisahkan yang bernama Amr bin As. Jadi Amr bin As ini pernah dalam sebuah riwayat itu berpesan kepada keluarganya. Jadi ketika Amr bin As ini sakit, dia merasa sakitnya itu kok semakin berat, semakin parah. Maka akhirnya Amr bin As pun ini mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. Lalu kemudian Amr bin As itu mengatakan, nanti kalau aku meninggal dunia, katanya, fa in mitu fala tuduni bin niyah. Kalau aku nanti mati, tolong jangan ada di antara kalian yang ada niyah. Niyah itu artinya meratap ya. Jangan ada di antara kalian yang meratap tentang kematianku. Jangan ada pula yang membakar api ketika aku meninggal dunia ya. Kuburkanlah aku dan tanamkanlah aku dengan tanah yang kalian gali. Jadi kalau kita gali kubur itu, maka tanah yang kita gali itu dibuat untuk kubur kembali. Lalu kemudian Amr bin As melanjutkan pesannya, dan ketika aku sudah dimakamkan, jangan langsung meninggalkan aku. Jadi ketika selesai dimakamkan, Amr bin As mengatakan, jangan segera meninggalkan aku, tunggulah aku sebentar. Kira-kira waktunya itu seperti orang menyembelih onta hingga membagi-bagikan dagingnya, mungkin sekitar 1 jaman. Kenapa Pak? Karena Amr bin As mengatakan, karena pada saat itu aku sedang didatangi 2 malaikat yang bertanya di dalam alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Dan aku minta tolong kepada kalian semuanya, doakanlah aku supaya diteguhkan hatiku ketika menjawab pertanyaan kubur dari 2 malaikat Munkar dan Nakir. Ini termasuk manajemen kematian. Jadi berpesan seperti ini tuh hukumnya sunnah. Cuma karena kultur masyarakat kita, kadang-kadang kalau ada orang berpesan demikian itu mikirnya enggak. Itu orang apa sih kok orang-orang ngomong mati. Ini firasatnya apa sih kan gitu. Padahal ini sesuatu hukumnya sunnah. Dan ini ternyata banyak yang tidak ketahui. Nah, pembahasan di atas tentang kematian ini memang harus berani kita sampaikan kepada keluarga kita. Bagaimana konsep keluarga itu kan intinya kan nanti ingin kembali lagi ketemu di akhirat. Jadi visi dan misi itu harus disamakan, Pak. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa kehidupan dunia itu adalah penggalan waktu kita, dan ujungnya adalah berpisahnya jasad ini dengan ruh. Tetapi ruh itu tidak ada ujungnya, dia akan kekal selamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, maka berbahagialah
bagi mereka orang-orang yang hatinya sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian jasadnya beda dengan orang-orang kafir. Mereka kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhannya, jasadnya, tapi hatinya meronta-ronta, berontak, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang menyebabkan hati kita ini menjadi hidup, menjadi lembut adalah dengan senantiasa banyak mengkaji ilmu. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Tadi Rasulullah SAW berpesan kepada istrinya Aisyah, kalau aku mati maka engkau yang akan memandikan aku. Tapi kalau engkau mati, ya, maka akunya akan memandikan. Nah, di sini para ulama itu berpendapat kalau ada seorang istri yang meminta nanti ketika dia meninggal suaminya untuk memandikan dirinya, maka mayoritas pendapat ulama memperbolehkan. Alasannya apa? Ya karena suami dan istri itu sudah tidak ada batasan aurat, karena mereka sudah terbuka semuanya, ya, tidak ada batasan aurat. Tetapi kalau ada anak yang memandikan orang tuanya, harus dilihat dulu. Kalau misalnya yang meninggal itu ibunya, maka yang tidak boleh memandikan adalah anak laki-lakinya, karena ada batasan aurat. Tapi kalau anak perempuan diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tua laki-laki yang meninggal dunia, maka sebaiknya yang memandikan adalah anak laki-lakinya. Jadi dulu itu pernah ada waktu di rumah sakit itu seorang istri itu kan sudah lama dirawat, ya, terus akhirnya di ruang ICU seperti itu, minta kepada suaminya, nanti tolong aku kuburkan di sini ya, terus nanti aku minta tolong yang mandikan sampai dia mas ya. Kebetulan saya ini 14 tahun punya pengalaman kerja di rumah sakit, jadi hal-hal seperti itu sering menjumpai. Bagaimana bentuk kematian yang baik dan yang buruk itu saya juga sering menjumpai. Proses orang meninggal dunia, mulai dari nazar hingga menutup mata, saya juga sering menjumpai. Sehingga akhirnya inilah yang menjadikan Allah menjadikan jalan saya mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Jadi kematian itu adalah hari keberangkatan menuju alam barzakh. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, orang yang berkata bukan sekadar banyak sholatnya, bukan banyak sedekahnya, tapi salah satu ciri orang yang bertakwa adalah yang merencanakan akhiratnya lebih detail daripada urusan dunianya. Makanya perlunya kita sekarang ini membahas dan mempelajari tentang manajemen kematian. Termasuk bahwasannya di sini kita belajar tentang manajemen kematian itu adalah kita mampu menanamkan pemahaman kepada keluarga kita bahwa kita tidak boleh meratap ketika ada salah satu anggota keluarga kita meninggal dunia. Dan ini harus diajarkan, Pak, ya, kepada anggota keluarga kita, terutama orang tua laki-laki ya. Ada sebuah hadis, ini kita menginjak permasalahan niyah atau meratap. Ada sebuah hadis yang mengatakan, innal mayita yu'adzabu bi buka'i ahlihi. Ada mayit yang disiksa oleh Allah disebabkan oleh tangisan dan jeritan oleh keluarganya. Jadi ada mayit itu yang disiksa, ya, di alam kubur disebabkan karena tangisan dan jeritan keluarganya. Kapan mayit itu akan mendapatkan tambahan azab? Yaitu disebabkan karena tangisan ratapan keluarganya. Maka sesungguhnya di sini ada dua pendapat. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau si mayit itu belum pernah berpesan kepada keluarganya, kalau aku nanti mati jangan kau ratapi, jangan kau tangisi berlebihan. Kalau misalnya si mayit itu belum pernah berpesan seperti ini, maka ketika si keluarganya itu menangisi kematiannya,
maka dia mendapatkan azab, mendapatkan siksaan di alam kubur. Jadi ini jenengan ingat ya, kalau dulu itu di daerah Jawa Tengah, khususnya apa ya, di daerah Kudus Pak, itu kan ada pabrik rokok ya. Jenengan tahu kan kalau rokok di Kabupaten Kudus itu pabrik rokok merek apa? Nah ini pernah dimuat di koran ya. Waktu itu karena ini bos rokok punya banyak karyawan. Ketika pemilik pabrik rokok ini meninggal dunia, seluruh pegawainya Pak diangkut menggunakan truk, disangoni. Waktu itu zaman tahun segitu 5.000 itu kan besar sekali. Disuruh nangis. Giliran satu persatu pegawainya yang jumlahnya ribuan itu menangis di depan peti jenazahnya bosnya rokok ini. Nah, mereka ini punya kultur, punya pandangan. Kalau semakin banyak orang yang menangis di depan peti matinya, maka menganggap bahwa matinya itu mulia dan dia hidupnya mulia. Oleh karena itu, tradisi semacam ini adalah tradisi jahiliyah. Dan apabila ini dijalankan, semakin banyak orang meratapi kematiannya, maka si mayit akan mendapatkan siksaan yang berat. Itu kondisi yang pertama. Kalau ada keluarga yang menangis meratapi kepergian si mayit, kalau dia belum sempat berpesan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati kamu jangan meratap ya. Kalau dia tidak berpesan seperti itu, dia akan mendapatkan siksa karena tangisan keluarganya. Kemudian yang kedua, ketika si mayit ini ya, ketika si mayit ini dulu sebelum meninggal dunia, dia berpesan, jangan meratapi aku ya. Maka dia tidak akan mendapatkan siksaan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya apabila kita ini perlu menanamkan ketauhidan. Jadi niyah atau meratap itu adalah masuk dalam bidang ketauhidan. Makanya ini perlu kita ajarkan kepada keluarga kita. Jadi suatu saat bila kita meninggal, sudah berpesan, kamu jangan meratap, boleh bersedih tapi jangan meratap. Nah, yang jadi pertanyaan itu gini, kenapa niyah atau meratap kepergian orang yang sudah meninggal dunia itu masuk dalam kategori perbuatan dosa besar? Jawabannya adalah karena niyah atau meratap orang yang sudah meninggal dunia itu termasuk dosa besar adalah karena di situ mengandung unsur menggugat takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah menjumpai hambanya tidak mau menerima takdir dan mencela takdirnya Allah, maka Allah itu murka. Karena takdir itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Bahkan sampai kadang-kadang orang itu kalau meratap ya, dia itu sampai menyebutkan kehilangan seseorang itu ya. Kemudian dia sampai menyebutkan jasa-jasanya, sampai siapa lagi yang tidak bisa melindungi aku setelah aku pergi dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa menerima takdir dan ketetapan Allah. Maka menggugat takdir itu termasuk dari perbuatan besar. Makanya dalam hal ini kita harus sampaikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, agar nanti ketika meninggal dunia jangan niyah atau meratap. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari disebutkan kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ruwaha. Jadi kisah Abdullah bin Ruwaha ini disebutkan di Sahih Bukhari nomor
hadis ke 4207. Nah, suatu ketika Abdullah bin Ruwahah ini pingsan, semaput. Ketika Abdullah bin Ruwahah ini pingsan, ya, keluarganya itu mengira Abdullah bin Ruwahah itu meninggal dunia. Lalu kemudian di antara mereka, anak dan istrinya, ya, menangis sejadi-jadinya. Mereka teriak-teriak. Lalu kemudian istrinya mengatakan, wahai Abdullah bin Ruwahah, engkau adalah gunungku, engkau adalah pelindungku. Bagaimana nasibku ini apabila engkau telah meninggalkan aku? Ya. Ternyata apa? Abdullah bin Ruwahah itu pingsan, Pak, belum meninggal dunia. Nah, ternyata perilaku keluarga mereka itu ditampakkan oleh Allah, ya, ditampakkan oleh Allah ke dalam mimpi ketika Abdullah bin Ruwahah itu pingsan. Nah, ketika Abdullah bin Ruwahah ini sudah siuman, ya, akhirnya dia bertanya kepada anak dan istrinya, ketika aku tadi pingsan, apakah kalian menyebut aku adalah gunungmu, bahwa aku ini adalah pelindungmu, ya? Terus kemudian siapa yang mampu melindungi setelah aku pergi? Apakah engkau mengatakan begitu? Iya, kata istrinya. Lalu kemudian Abdullah bin Ruwahah pun mengatakan, dan ketika aku pingsan tadi, aku diberitahu bahwasanya itu termasuk perbuatan dosa besar. Karena apa? Meratap. Lalu kemudian Abdullah bin Ruwahah pun mengatakan, berpesan kepada keluarganya, nanti kalau aku benar-benar sudah meninggal dunia, janganlah ada lagi di antara kalian yang meratapi aku. Jangan ada lagi di antara kalian yang menyebut-nyebut keutamaanku. Tapi sebutkanlah bahwasanya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya ma'asyiral muslimin, selang beberapa waktu lama kemudian, entah itu bulan atau selang tahun berikutnya, Abdullah bin Ruwahah pun meninggal dunia. Dan ternyata sanak kerabatnya, keluarga anak istrinya, ketika Abdullah bin Ruwahah meninggal, tidak ada di antara mereka yang meratap. Jadi ratapan itu tidak hanya tangisan, tetapi bisa berupa perbuatan seperti memukul, merobek-robek baju, kemudian bergulung-gulung, itu termasuk meratap. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, meratap itu juga termasuk menyebut-nyebut kebaikan, keutamaan-keutamaannya. Bahkan keutamaan itu mereka lupa bahwasannya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya semua kebaikan itu hanya Allah yang tahu. Maka dalam hal ini berikanlah doa terbaik bagi mereka yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, maka jangan jadikan kematian seseorang itu menjadikan kita akhirnya berpikir bahwa semua kebaikan kita itu mengalir dari dia semata, lalu kemudian melupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini sering terjadi di masyarakat. Bahkan ada di tempat saya di Mojokerto itu sempat terjadi pertengkaran. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya mengumumkan kematian lewat masjid? Jadi ada sebuah masjid di Mojokerto itu, Pak RT-nya datang minta tolong, Pak, jangan umumkan kematian. Pak, masjid itu corongnya, speakernya itu hanya untuk azan, tidak digunakan untuk mengumumkan selain itu. Terus akhirnya Pak RT-nya tersinggung. Alasannya seperti itu. Padahal kalau takmirnya pernah membaca sebuah riwayat, Rasul itu juga pernah mengumumkan kematian, Pak. Jadi Rasulullah itu pernah mengumumkan kematian sahabatnya. Nah, kalau mengumumkan kematian lewat masjid itu, ini ada penjelasan dari Imam An-Nawawi. Ada dua kondisi. Kalau mengumumkan kematian itu sebagaimana tradisi jahilah dulu, ada orang yang meninggal dunia,
Lalu kemudian mereka membuat syair, membuat puisi, membuat sajak, tujuannya untuk ngapik-ngapik sing mati, ya, menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, maka ini hukumnya tidak boleh. Tapi kalau mengumumkan kematian agar kaum muslimin itu tahu si fulan meninggal dunia, supaya Pak segera dilaksanakan prosesi pengurusan jenazah, kemudian menyampaikan kepada orang lain agar untuk ikut bertakziah, ya. Sehingga akhirnya apa? Bisa melaksanakan prosesi pemakaman sampai selesai, sampai mendoakan, maka hal ini diperbolehkan, mengumumkan kematian lewat masjid. Dan hal ini sudah dibahas oleh para ulama, salah satunya oleh Imam An-Nawawi. Jadi mengumumkan kematian itu bukan perkara yang haram, dengan niatan supaya kaum muslimin itu tidak tahu menjadi tahu. Dan seperti dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu pernah mengumumkan kematian Najasyi, yaitu ketika Nabi itu mengumumkan kematian 3 komandan yang mengikuti perang Mu'tah, ya, bahwasannya disampaikan oleh berita kematian itu oleh Nabi. Kenapa? Supaya para sahabat waktu itu tahu. Jadi saya itu kebetulan dimasukkan ke grup, ya, grup rukun kematian. Hampir setiap hari itu ada orang mati itu diumumkan 5 sampai mungkin 7 kali. Bayangkan loh, hampir seluruh Indonesia. Saya juga nggak kenal, tapi ya diikuti aja ya, karena memang salah satu hikmahnya adalah mengingatkan kita. Karena ketika kita bergaul dengan seseorang, berteman dengan seseorang, lalu teman kita itu meninggal dunia, maka sesungguhnya dengan meninggalnya teman kita itu menjadi peringatan untuk kita. Otomatis kalau kita mendengar peringatan kematian, informasi kematian dari tempat lain, itu juga menjadi pengingat. Dulu juga waktu zamannya Covid, saya itu pernah perjalanan ke Malang, dari Mojokerto ke Malang. Ya memang tingkat kejadian orang meninggal karena Covid waktu itu tinggi. Saya hitung itu hampir melewati rata-rata kuburan itu kan ada di pinggir jalan raya. Saya hitung sampai ada 10 sampai 15 orang meninggal dunia. Wow. Dan itu memang bisa membuat hati kita ini akhirnya menjadi hidup. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subrotal mu'minin rahimakumullah, berkaitan dengan niyah. Niyah itu biasanya terjadi kepada orang yang sangat mencintai, entah itu istri yang mencintai suaminya atau suami yang mencintai istrinya. Makanya ini ada kisah menarik tentang Buya Hamka. Tahu Buya Hamka ya? Buya Hamka itu Pak sangat mencintai istrinya, dan hal ini dirasakan oleh Buya Hamka ketika istrinya sudah meninggal dunia. Jadi kebetulan istri Buya Hamka ini sosok wanita yang sederhana, tapi sosoknya ini begitu melekat di dalam hatinya. Nah, suatu ketika istri Buya Hamka ini meninggal dunia, maka pada saat itu anak-anaknya Buya Hamka ini ngamati bahwa ayahnya ini punya kebiasaan setiap hari itu tilawatil Quran, membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnah, ya. Tapi ternyata setelah umi mereka, ibu mereka meninggal dunia, kebiasaan dari Buya Hamka ini kok semakin intensitasnya meningkat. Biasanya membaca Al-Quran itu 1 jam, sekarang kok menjadi 3 jam. Sholat sunnah juga begitu, biasanya sholat sunnah biasanya beberapa rakaat kok ditambah lagi menjadi banyak rakaat. Lalu akhirnya salah seorang putra dari Buya Hamka bertanya, kenapa Abi sejak Umi tidak ada jenengan kok meningkatkan ibadah sunnah? Lalu Buya Hamka mengatakan, aku baru menyadari ternyata rasa cinta dan sayangku kepada ibu kalian di dalam hatiku ini begitu besar, sehingga aku khawatir aku ini lebih mencintai
mencintai istriku dibanding mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya semenjak ibu kalian berpulang, maka aku ganti rasa cinta itu dengan semakin mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ngaji 1 juz ditambah menjadi 5 juz. Biasanya salat sunnah ditambah sebanyak-banyaknya. Sehingga akhirnya apa? Karena Buya Hamka ingin mengalahkan cintanya kepada istrinya, ya, dan memfokuskan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh hati yang bertauhid. Bahkan ketika istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah dan ketika paman Nabi yang meninggal bernama Abu Thalib, maka tahun itu dinamakan dengan Amul Husni. Bahkan Nabi Muhammad saja merasakan kesedihan, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap memperhatikan dan memperlihatkan kekuatan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita harus memahami bahwa itulah di antara salah satu manajemen kalian. Makanya ada hadis mengatakan seperti tadi, apabila ada mayit yang disiksa oleh Allah disebabkan oleh tangisan dan jeritan oleh keluarganya. Dan hal ini disebabkan karena dua kondisi, yaitu ketika si mayit memberikan wasiat agar menangis dirinya atau keluarganya menatap disebabkan karena mereka tidak pernah mendapatkan informasi bagaimana hukum niyah. Baiklah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi kan kita membahas tentang niyah. Sekarang kita akan membahas bagaimana hukumnya meneteskan air mata itu. Jadi Allah itu meletakkan air itu ada di dalam tanah berupa sumber air. Allah itu juga meletakkan air itu di atas langit. Apabila mendung maka air itu akan dicurahkan. Allah juga meletakkan air itu di pegunungan sehingga akhirnya menjadi air mata pegunungan. Tetapi Allah juga menyimpan air itu di pelupuk mata hambanya. Maka suatu ketika air yang ada di dalam pelupuk mata kita ini pasti akan dikeluarkan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimanakah hukum meneteskan air mata. Setidaknya ada 3. Yang pertama, sifatnya mubah. Kapan air mata itu hukumnya mubah? Yaitu ketika kita menangis dalam keadaan sedih. Jadi Nabi Yakub itu matanya buta karena saking sering menangisnya karena sedih ditinggalkan Yusuf. Apakah Allah memarahi Nabi Yakub? Enggak. Bahkan Nabi Yakub ini mengalami bahkan saking seringnya menangis sampai mengalami buta, Pak. Menangis karena sedih. Tetapi yang membedakan di sini adalah ketika mereka menangis, mereka tetap ridho dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika putranya Ibrahim menangis, digendong menuju ke pemakaman, lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasul, air mata apa itu?" Lalu Rasul mengatakan, "Ini adalah air mata kesedihan. Tetapi walaupun hati ini sedih, tetap hati ini ridho kepada Allah Subhanahu wa taala." Makanya kadang-kadang banyak orang itu yang salah sangka. Salah sangkanya begini, delok anu ngono jarene Pak Kaji, jarene ustaz, keluargane mati lho nangis. Kan sakjane kan boleh nangis. Padahal menangis itu adalah lumrah manusiawi. Boleh menangis, boleh bersedih. Tetapi yang membedakan dengan niyah tadi adalah, dengan meratap tadi adalah, menangis yang diperbolehkan itu ketika kita menangis, kita mengalami sedih, keluarga kita ada yang meninggal dunia, tetapi hati kita ini tetap ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang imannya lemah, mosok mau nangis kan gitu. Padahal nangis itu manusia. Yang kedua, hukum meneteskan air mata yang kedua adalah yaitu karena mustahab, yaitu yang utama karena dicintai. Dan ini adalah tangisan yang mahal.
Jadi menangis yang mustahab ini, yang hukumnya mahal di sisi Allah ini adalah ketika Rasulullah SAW sampai menyampaikan bahwasannya panasnya air mata, panasnya neraka bisa dipadamkan karena tetesan air mata. Nah, tetesan air mata apa yang dimaksud? Yaitu ketika ada seseorang yang berada di kesunyian, entah dia lagi ibadah di malam hari, dia sendiri, tidak ada manusia di sekitarnya, hanya berdoa dengan Allah, lalu dia kemudian bertaubat, berdoa mohon ampun sambil menangis, meneteskan air mata dan mengungkapkan dosa-dosa yang dia berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mata seperti inilah yang mustahab, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama terdahulu itu mewasiatkan, kalau kamu tidak bisa nangis, usahakanlah nangis walaupun sekali seumur hidup. Terus kalau kamu tidak bisa nangis, maka tangisilah dirimu, karena kamu terlalu banyak dosa dan kemaksiatan sehingga terhalang hatimu untuk bisa menangis. Ada sebuah kisah, ya. Jadi saya awali dengan sebuah hadis dulu ya. Aina la tamusuhu mannan. Ada dua air mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu air mata yang jatuh karena seseorang ketakutan menjaga perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh, dan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Jadi ketika kita ini meneteskan air mata dan hanya Allah yang tahu, maka ada 69 tetesan air mata untuk makhluk dan ada 1 tetesan air mata untuk Allah. Kenapa 69 tetesan air mata itu untuk makhluk? Itu karena ada riya, ada sum'ah dan sebagainya. Makanya dulu ketika para ulama itu menangis, mereka itu menyembunyikan diri mereka agar ketika menangis tidak diketahui orang lain. Jadi seperti sahabat Umar bin Khattab ya, sering menangis sampai aliran air matanya membentuk garis di pipinya gini Pak, set gini di dua-duanya. Saking seringnya menangis ya, karena Pak dia itu takut Pak, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pernah mengatakan, Umar, oh alangkah indahnya hanya sebuah dedaunan, bebatuan dan ilalang, yang akhirnya nanti Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban dari Umar. Makanya Umar itu saking seringnya menangis sampai wajahnya ini, di pipinya ini ada bekas aliran air matanya. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Pernah dikisahkan di kehidupan seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang hidup di kalangan tabi'in, pernah dinobatkan sebagai ulamanya para tabi'in. Dan beliau ini saking alimnya sering menangis, sampai kemudian ketika dia menangis itu tidak ada seorang pun yang tahu, karena dia itu menyembunyikan dirinya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga, bagaimana hukum meneteskan air mata adalah tangisan yang mengandung dosa. Jadi kapan tangisan itu menjadi berdosa? Yaitu ketika menangis meratapi kematian seseorang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana yang sudah kita pelajari di atas tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasannya manusia itu dalam kehidupan dunia ini sifatnya sementara, tidak kekal dan tidak abadi. Makanya Rasulullah SAW itu pernah
menyampaikan bahwasannya makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya kehidupan seseorang di dunia itu tidak kekal dan abadi. Dan salah satu peringatan Allah itu adalah ketika kita ini pernah berteman dengan seseorang, lalu kita mendengar seorang teman di antara mereka ada yang meninggal dunia, maka dengan meninggalnya teman kita itu bisa menjadi peringatan. Makanya sahabat yang utama Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan quote itu ungkapan ya. Jadi kata-kata Umar itu mengatakan begini, laqad sami'u Umar mata fulan wa mata fulan. Umar itu kok sering mendengar si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia. Wa sayati yaumun, dan akan datang suatu hari bahwasannya mereka akan mendengar bahwa Umar telah meninggal dunia. Makanya kalau kadang kita ini mendengar ada orang lain diberitakan meninggal dunia, maka suatu saat insya Allah, dan itu pasti bisa saja adalah nama kita yang diberitakan meninggal dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, bukankah Allah ini sudah mengirimkan pesan sebelum kematian itu? Ketika Allah hadirkan ubat, bukankah ubat itu juga peringatan? Bukankah Allah juga sudah mengirim peringatan untuk kita? Tenaga kita dulu waktu di usia muda semakin menua, semakin lemah dan tidak bertenaga. Bukankah itu juga pertanda dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika anak kita dulu yang kita didik, kita asuh sejak kecil, kemudian dia sudah cukup umur lalu menikah, dan tidak lama kemudian anak kita mempunyai anak sehingga kita ini punya cucu, maka bukankah itu juga peringatan dari Allah bahwasannya kematian kita juga akan semakin dekat? Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika kita ini di usia 40, maka lonceng kematian itu sudah diperdengarkan. Kemudian lonceng kematian itu dibunyikan kembali ketika seseorang itu sudah mencapai usia 50. Dan lonceng yang ketiga dihidupkan kembali pada usia yang ke-60. Dan bila memasuki usia ke-70 tahun, maka lonceng kematian yang keempat itu sudah didengarkan. Dan kata para ulama, sedikit sekali orang yang bisa melewati usia 70. Maka kita harus memahami bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita, ya. Kematian itu banyak sebabnya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, kullu ibnu adam ma'ahu tis'atun matismuna maniyatan fa in asta'atul manaya ashabahul haram. Nabi itu bersabda, setiap anak Adam itu ketika dia berdiri, dia diikuti oleh 99 sebab kematian. Ketika dia sudah menyentuh batas, sudah melewati 99 sebab kematian, maka ada satu sebab yang tidak mungkin dia melewati, yaitu al-haram, tua dan renta. Makanya kalau ada bayi baru lahir meninggal dunia, dia meninggal karena sebab kematian yang pertama. Kemudian ada yang meninggal anak SD usia 12 tahun, dia meninggal pada sebab kematian yang kelima dan ke-10. Makanya kalau kita melihat film action, Pak, ya, film tembak-tembakan, lakonnya kok gak mati-mati sih. Karena dia memang jatah kematiannya masih panjang. Mungkin dia meninggal pada sebab yang ke-80 atau mungkin sebab yang ke-90. Ada sebuah contoh. Ada pasien itu sakit jantung. Saking takutnya, dia itu sampai pindah rumahnya itu beli rumah dekat rumah sakit. Alasannya apa? Dia makanya jantung kalau kumat ya apa? Supaya cepat penanganannya nang UGD ditangani, supaya jantungnya cepat dapat pertolongan. Dan ternyata beliaunya meninggal itu bukan karena sakit jantung, tetapi meninggal karena kecelakaan. Makanya kadang-kadang kita itu mengira kita nanti akan meninggal karena sebab ini, bisa jadi karena sebab yang lain. Kalau kita semuanya bisa melewati 99 sebab, ada satu sebab yang tidak bisa kita lewati, yaitu al-haram. Makanya dulu saya itu pernah
diajak Ustadz ilmiawan, dibonceng dari Mojokerto, diajak ke rumahnya, meriksa bapaknya, meriksa ayahnya yang sakit. Terus dia itu mengeluh kepada saya, ini ayah saya ini sudah sering masuk rumah sakit, kok tidak ada perubahannya. Terus menurut saya, bolehkah saya membaca ringkasan medisnya, resume medisnya apa? Ternyata dari dokter yang menangani ini ditulis geriatri. Jadi geriatri itu perawatan pada usia lanjut, pada usia lansia. Terus saya beri pengertian gini, oh gini mas, Ustadz ilmiah saya kasih pengertian. Jangan ngerti pipring bambu ya tahu. Itu kalau sudah lama umurnya pasti akan getas, mudah patah. Begitu juga manusia. Kalau usianya sudah tua dan renta, fungsi organnya akan semakin lemah. Maka dengan kondisi ayah jenengan ini, kita hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasarnya itu? Makan, minum, mandi, BAK, BAB. Karena waktu itu beliaunya hanya bisa di tempat tidur. Dan ternyata dengan penjelasan saya ini akhirnya beliau bisa menerima, oh gitu ya. Berarti konsepnya itu adalah ketika tubuh kita ini sudah menua, sudah rentang, maka fungsi tubuh kita ini akan berhenti secara sendirinya. Nanti jantung itu dan paru-paru akan semakin melemah sehingga akhirnya apa? Karena baterainya sudah habis, energinya sudah habis, maka dia akan berhenti dengan sendirinya. Makanya ini dinamakan geriatri. Ya. Jadi kenapa di dalam dunia kesehatan itu ada salah satu jurusan perawat geriatri. Biasanya itu tugasnya di panti jompo. Ya. Enak saja jadi perawat panti jompo duwe akeh. Soalnya sing rambut wong sugih-sugih tok biasanya. Jadi itulah ma'asyiral muslimin tentang manajemen kematian. Makanya sebab kematian itu kata Rasulullah ada 99 sebab. Kalau sudah bisa melewati 99 sebab itu, maka tidak ada satu sebab yang tidak bisa kita lewati, yaitu al-haram, tua dan renta. Baiklah, karena durasi waktu yang cukup terbatas, kita akan membatasi pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang pertama dan utama, saya mohon maaf karena sesungguhnya secara pribadi saya ini banyak kekurangan, dan tentu hanyalah Allah yang mempunyai kelebihan atas segala sesuatu, dan kebenaran hanyalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas saya ini hanya sekedar mencatat, lalu kemudian saya sampaikan kepada panjenengan. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia, Pak?